Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan masih suasana lebaran, bukan Idul Fitrinya tapi lebarannya, ya insyaallah belum terlambat saling berkumpul, bersilaturahim agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Yang kedua, saya minta maaf kepada keluarga besar dari Bu Ayu yang seharusnya jam 1 qadarullah tadi macet. Ya alhamdulillah dengan rahmat Allah bisa sampai ke sini. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah saya juga bersenang hati bisa duduk di keluarga besar. Saya kira tadi keluarga paling 10 orang, ternyata kaget ramai banget. Masya Allah, keluarga dari Marzuki. Masya Allah, semoga keluarga besar dari keluarga Marzuki ini menjadi keluarga yang bisa mengantarkan ke surga Allah SWT. Baik, salah satu cara bisa masuk surga itu adalah saling berkunjung, bersilaturahim. Itu salah satu cara untuk mudah masuk surga. Mungkin tidak terlalu panjang karena waktu yang sudah terlewati ngobrol, makan dan minum tadi. Nah, jemaah sekalian muliakan, Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang sahih riwayat Imam Muslim, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi menyuruh kepada seluruh manusia. Yang pertama Rasulullah katakan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang menyebabkan masuk surga dengan selamat? Yang pertama Nabi mengatakan afsus salam. Yang pertama adalah tebarkan salam. Siapapun yang bertemu dengan kita, dikenal atau tidak, selama dia muslim, maka usahakan tebarkan salam. Apalagi ada hubungan keluarga. Yang kedua, wa at'imut ta'am, saling memberikan makan, beri minum. Dan sebaik-baik makan dan minum kita kasih itu adalah kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Andaikan satu keluarga takwa, kita kasih makan, itu istimewa. Satu, pahala sedekahnya. Kedua, pahala silaturahimnya, berarti besar. Makanya orang yang memberikan zakat, sedekah terbaik itu ada hubungan darah, ada hubungan keluarga. Ada pahala enggak kalau orang miskin yang jauh? Ada. Tapi pahala yang berlipat ketika sedekah itu kepada ada hubungan darah. Entahkah keponakan, ke tantenya, ke bibinya, atau ke omnya, atau ke kakek neneknya. Itu terbaik kalau ingin sedekah atau untuk memberikan nafkah. Yang kedua kata Nabi SAW, pertama atimut ta'am, yang selanjutnya adalah wasilul arham, sambunglah silaturahim. Sambunglah silaturahim. Makanya jemaah sekalian, di akhir hadis itu, walaupun ada satu hal, tapi saya melangkahin. Di akhir hadis itu Nabi mengatakan, tadkhulul jannah bisalam. Andaikan kita lakukan tadi, tebarkan salam, memberi makan, sambung silaturahim, sholat di tengah malam, maksudnya tahajud, udkhulu, masuk surga,
dengan selamat. Kalau ingin masuk dengan selamat, salah satunya adalah menyambung tali silaturahim. Apa yang dimaksud rahim di sini? Rahim itu kaitan dengan darah. Rahim itu kaitan dengan rahim. Bahasa Indonesia apa rahim? Ya, kandungan. Jadi Nabi mengatakan silah artinya nyambung, rahim itu ada hubungan kandungan, ada hubungan darah. Kalau keluarga ini besar, berkumpul silaturahim itu baru tepat. Kalau saya datang ke sini bukan silaturahim, hanya berkunjung. Makanya berkunjung atau ziarah. Misalnya silaturahim antar wali murid, enggak tepat. Silaturahim antar warga, enggak tepat. Silaturahim antar alumni reuni, enggak. Yang benar itu silaturahim adalah kaitan ada hubungan darah. Seperti ini, ada jarus keturunan. Ibaratnya maaf, bapak sebagai kepala sukunya. Nah, ketika berkunjung semuanya, maka itulah yang dikatakan Nabi SAW diagungkan Al-Quran dan dimuliakan dalam sunnah Nabi SAW. Makanya orang yang mudah masuk surga itu adalah orang yang suka sambung silaturahim. Walaupun orang dari saudara itu ada yang menjengkelkan, akhlaknya mungkin ada yang diuji Allah buruk, mungkin ada yang bikin kesel, tapi tetap sambung. Kan nggak mungkin dong sama gitu. Satu ada hubungan darah, yang kedua ada hubungan pernikahan, kan gitu. Kalau sudah menikah berarti satu orang menikah berarti keluarga ikut menikah. Itu kaitan dengan silaturahim. Nah, itulah kata Nabi tadi dalam Sahih Muslim bahwa yang masuk surga dengan selamat adalah orang yang menyambung silaturahim. Nah, siapakah yang harus silaturahim? Satu, ke orang tua. Gitu, orang tua, tantenya, omnya, keponakan. Nah, semua yang berkaitan hubungan darah atau kaitan dengan pernikahan itu namanya ya silaturahim. Adapun hubungan karena reuni tadi bukan silaturahim. Maka itu kata Nabi SAW, sil ingkatoak, sambunglah silaturahim siapapun yang memutuskannya. Makanya jemaah muliakan, Allah muliakan di dunia dan akhirat bagi yang menyambung silaturahim. Makanya kata Nabi, sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, dirikan sholat. Maka kalau ingin keluarga itu lebih bahagia dan bisa masuk surga satu keluarga, makanya jangan syirik, jangan melakukan kesyirikan. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah dirikan sholat. Nah, inilah jalan semua keluarga bisa masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, wa itu zakat, tunaikan zakat. Karena zakat dengan sholat itu nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian di akhirnya Nabi mengatakan, watasilul rahim, sambung silaturahim. Maka inilah jalan istimewa. Bayangkan mensejajarkan amalan itu: satu, tauhid; dua, sholat; tiga, zakat; empat, silaturahim. Bayangkan mensejajarkan itu, Masya Allah. Nah, jemaah kemuliakan, apa ancamannya kalau orang yang suka ngambekan, tidak ikut berkumpul, tidak kunjung, maksudnya tidak mau silaturahim? Nah, saya bacakan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ma min dambin azdar ayyu ajjalallahu lahu li sahibil uqubah. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan bagi para pelakunya. Perhatikan jemaah sekalian, tidak ada dosa yang langsung Allah segerakan di dunia. Maksudnya dikasih sakit yang aneh, dikasih stroke, dikasih sakit jantung, dikasih yang aneh-aneh, atau mungkin bisa kena santet dan sihir. Maka tidak ada dosa yang disegerakan hukuman di dunia, kata Nabi SAW. Rasulullah katakan, yaitu perbuatan al-kezoliman. Yang pertama, dolim dulu adalah saling mendolimi, baik suami istri atau seorang pemimpin kepada rakyatnya. Perhatikan, ini langsung Allah segerakan hukuman di dunia. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah waqati atir rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim.
Ini bahaya. Kasus demi kasus, ribuan kasus saya tangani, penyakit yang aneh itu gara-gara seseorang memutuskan tali silaturahim. Wallah, demi Allah, saya menjadi saksi menangani jutaan kasus berkaitan penyakit. Ternyata yang paling banyak penyebabnya sakit yang aneh itu gara-gara hobi memutus tali silaturahim. Itu bahaya. Maka jemaah semuliakan, dari hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, berarti hadis ini bisa dijadikan landasan. Nah jemaah sekalian, pengalaman saya ada yang sakit perutnya membesar gara-gara hobi tali silaturahim diputus. Ini bahaya. Maka mulai hari ini menurut saya sini hebat, bapak-bapak ibu-ibu mau berkunjung di sini menyambut silaturahim, itu luar biasa hebat. Amal bapak ibu dari rumah menuju ke sini itu semua dihitung sebagai pahala jihad, masya Allah, pahala besar. Dan beberapa penyakit itu bisa sembuh dengan asbabnya silaturahim. Karena terbukti Nabi mengatakan di antara dosa yang segera hukum kemenangan di dunia adalah memutus tali silaturahim. Makanya setan tidak suka orang yang mau nyambung tali silaturahmi. Nah, silaturahim itu ini ya Bu, Pak. Nah, hadirin kaum muslimin, a'azallahu iyyakum, berkaitan dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Hal apa yang maksud saya, sekarang kan ada orang tua kita yang masih ada juga yang mungkin sudah pulang duluan. Mungkin pulang kemana? Pulang ke Balikpapan maksudnya. Ke Balikpapan. Nah, kewajiban kita di selain orang tua kayak siapa? Entahkah kalau ada kakek, ya berarti kakek. Walaupun mungkin nggak kakek langsung, mungkin adik kakek atau adik dari orang tua kita, atau masih ada hubungan darah tadi. Maka semua itu usahakan tetap kita sambung silaturahim. Berdasarkan Nabi SAW mengatakan kedudukan tantenya. Ada yang merasa jadi tante nggak di sini? Banyak, bibinya? Banyak. Banyak ya? Ini semua jadi bibi nggak? Pak, Bu? Ada yang merasa jadi om nggak? Banyak. Perhatikan kata Nabi SAW. Al-khalatu fi manjilatul ummi. Ini hadis sahih Imam Tirmidzi. Kedudukan tante, kedudukan bibi itu kan adik ibu atau kakak ibu atau dan seterusnya tadi, sama dengan kedudukan dengan ibunya, sama kedudukan dengan ibunya. Kalau ibu kita sudah nggak ada, maka perhatian selanjutnya buat kita adalah ke tante kita, ke bibi kita, ke om kita. Berarti ini ada kaitan dengan hubungan darah tadi. Makanya jangan jadi pembangkang. Kalau bibi kita menyuruh sholat, sholatlah. Ketika tante kita menyuruh untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan menjadi pembangkang. Saya sering diundang untuk reuni keluarga. Ternyata banyak kasus saya tangani antara keluarga itu saling santet dan sirik. Wal iyadu billah. Makanya pentingnya kita berkumpul seperti ini, berbagi rasa, berbagi kasih sayang, sehingga keluarga tetap erat dan bisa sama-sama masuk surga. Ini luar biasa. Menurut saya sih, keluarga yang bisa dikumpul seperti ini, keluarga besar, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, bahkan pahala besar buat ya sebagai kepala suku, Masya Allah. Ucapan terima kasih khusus buat Ibu Nita. Bu Nita itu yang mana? Nggak tahu ya, tanya. Oh Bu Ayu. Oh Bu Nita, baru tahu saya Bu Nita. Nah, berarti menunjukkan ada keluarga besar yang peduli dengan agama, peduli dengan dakwah, sehingga bisa sebagai wasilah besar kumpul keluarga, terutama kepada mungkin Bu Ayu, Bu Nita tadi ya Bu. Nah, memfasilitasi ini semua karena rahmat Allah, beliau bisa digerakkan, bisa keluarga, ponakan, tante, bibi, om dan kakeknya bisa berkumpul di sini. Ini luar biasa buat ibu, semoga Allah memberkahi ibu dunia dan akhirat insya Allah. Ini bagian pada jihad. Ini tidak mudah ngumpulin keluarga semuanya.
Ini karena rahmat Allah semuanya, karena kebaikan hati sehingga kita tergerakkan bisa kumpul seperti ini. Masya Allah, semoga ini terus dijaga sampai akhir hayat kita. Amin. Nah, mohon tadi tantenya, omnya, bibinya pernah kesel, pernah marah. Andaikan sekarang kita bertobat kepada Allah, saling ikhlas, saling ridho, maafkan, maka berapi penyakit itu bisa sembuh. Masya Allah. Coba angkat tangan siapa yang pernah kesal dengan istrinya. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah kesal dengan suaminya? Angkat tangan. Siapa yang pernah kecewa dengan suami? Siapa yang pernah bikin sakit hati dengan suami? Siapa yang pernah kesal dengan tantenya atau omnya? Ada nggak, Pak? Andaikan ada, mulai hari ini masih adakan suasana lebaran, mohon saling ikhlas, saling ridho, maka hati kita berusaha 24 jam terbuka buat keluarga semuanya. Mulai hari ini aku maafin semua siapapun yang pernah menggoreskan perasaanku. Kita maksudnya kita minta maaf sekaligus memaafkan kesalahan siapapun yang ada di sekitar sini. Itu salah satu jihad yang besar. Makanya penyakit yang paling banyak itu adalah penyakit berkaitan dengan masalah hati, maka jin, sihir dan ain itu gampang masuk. Andaikan keluarga besar ini, andaikan waktu-waktu momen tertentu kumpul lagi, kemudian diingatkan lagi tentang silaturahmi, itu luar biasa. Insya Allah nanti bisa sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, kemudian kalau memang merasa pernah kesel, pernah dendam sama keluarga tadi, mohon saling ikhlas, saling ridho dan saling memaafkan. Ternyata ketika kita maafkan, sebagian penyakit itu akan nyingkir dan sihir santet itu bisa kelepas. Kira-kira seorang suami mau nggak maafkan dengan yang dari hati yang paling dalam untuk maafkan istrinya? Istri juga mau nggak maafkan suaminya? Seorang anak mau nggak maafkan orang tuanya? Orang tua mau nggak maafkan anaknya? Kira-kira mau bapak ibu semuanya? Kelihatannya sudah maafin tadi salaman, tapi belum tentu dari hati yang paling dalam. Tadi sudah, tapi andaikan sekarang saya dorong kira-kira barang 10 menit, saya dengan pola saya agar melepas belenggu jin dan setan yang ada di hati kita, biar lepas pada hari ini. Kira-kira mau nggak sejenak, kira-kira 10 menit atau 5 menit, Pak? Ini bukan ruqyah, tapi setidaknya hati itu plong, pulang dari sini tuh melihat istri bahagia sama istri, melihat suami bahagia melihat suami, enggak kesel lagi. Karena seringkali seorang ibu-ibu sering kesel ke suami, itu disitulah penyakitnya banyak. Kira-kira bisa ya? Coba siapa yang sering pusing? Nah, sering pusing satu. Kalau sering pusing berarti kemungkinan satu, mungkin kurang duit, mungkin. Dua boleh jadi karena banyak menghadapi pasangan yang ribet gitu. Siapa yang asam lambung suka naik? Oh, kalau bapak yang pusing, istri yang sakit lambung, berarti ini ada perlu diterapi. Siapa yang sering nyesek? Siapa yang sering nyesek? Nah, yang nyesek mungkin duduk di sini, Pak. Belum dapat THR, oh, belum. Enggak, di sini semua. Coba maju dulu semuanya, coba. Dulu sini.
Ya, sini semua. Maaf Pak. Ya. Ayo yang mau maju silakan. Merasa asam lambung suka naik, sering pusing, sering nyesak. Siapa yang sering lemes badannya? Sering lemes. Lemesnya itu karena nggak ada duit atau ada duit tetap lemes? Oh, pusing. Oh ya, nggak apa-apa, duduk di sini kan pakai kursi boleh, di sini boleh, bawa kursinya boleh. Terus siapa yang sering susah tidur? Ini Ustaz, istri saya Pak Ustaz. Oh, Ustaz. Lambung susah tidur. Ini banyak gangguan Pak Ustaz. Sebenarnya bukan gangguan Pak, gangguan dari suami biasanya Pak. Ya, saya terus terang Pak Ustaz kena nganggur di rumah. Nah itu bikin pusing. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Mohon maaf, berhubung saya nganggur di rumah terus, jadi dikasih makan sama istri sama anak-anaknya. Nah, jadi saya pusing Pak Ustadz. Makanya nggak apa-apa, terbuka. Siapa tahu nanti semua ada keberkahan. Ini kan keluarga besar. Andai kan ada yang kurang, maka keluarga ini kewajiban untuk ya sekalipun mungkin nggak sedekah ya, zakatnya boleh kan gitu. Ya, amin, amin, amin. Ya Ustaz, itu berarti kan penyakitnya berdua kan Pak. Ustaz, ini kita kalau dihitung udah 4 generasi. Yang di depan ini Opa Udin ini udah hitungannya udah buyut. Buyut, Nah, ya. udah ada yang udah sampai cicit. Jadi ada 4 generasi yang ada di sini, Masya alhamdulillah. Allah. Itu luar biasa ya, Masya Allah. Terus ada yang maksudnya ada yang kolesterol yang enggak turun-turun? Tensi Bu. Ini saya, maaf ya Bu, saya pingin ngecek istri dari Bapak. Nah, duduk di situ Bu, ngecek ini apakah? Oh iya, ini psikis Pak, karena tekanan sakit tuh di sini. Makanya dalam keadaan seperti ini, masih suasana lebaran, saling ikhlas, lepas semua kejanggalan kita selama ini kepada suami, suami kepada istri, mohon saling ridho, saling ikhlas. Pulang dari sini, aku jadi orang yang pertama kali merdeka, menjadi istri yang paling bahagia, menjadi suami yang paling bahagia, menjadi anak yang paling bahagia buat orang tuaku, kan gitu. Nah, ada yang suka ini enggak? Suka GERD, naik gastrol, suka naik, ada? Ya? Oh, hampir semuanya diborong ya? Oh, berarti karena Bapak? Oh, lambung, iya. Ya, itu karena psikis. Lihat di sini Bu, mungkin bisa karena tekanan batin, bisa karena kecewa, kesel. Baik, ada lagi yang lain mungkin yang punya ini, gak apa, biar sama-sama deh Pak, biar lebih khusyuk. Semakin khusyuk, semakin nanti diberi kesembuhan oleh Allah. Ya, kira-kira bisa fokus semua ya. Baik, sebelum kita akhiri, ada hal yang barangkali perlu saya sampaikan. Baik, boleh minta minum? Nah. Syukran, jazakallah khair. Baik, mohon di silent sedikit sebelum mulai. Semuanya ikut Pak ya, semuanya ikut. Kita mengamalkan satu hadis tadi. Ini kan saya lihat keluarga besar. Saya kaget tadi masuk, ternyata saya kira itu cuma 5 atau 10 orang. Ternyata Masya Allah kaget. Yang separuh udah pulang Pak. Oh, separuh udah pulang. Masya Allah. Masya Allah. Ini alhamdulillah yang pulang tuh baik, cuma yang lebih baik masih ada kan gitu. Nah, gitu. Masya Allah. Yang karena suasana silaturahmi ini, saya memanfaatkan hadis tadi. Karena Nabi mengatakan,
ada 2 dosa yang langsung Allah hukum di dunia. Dan jutaan kasus saya tangani ternyata hadis ini. Pertama, kedoliman. Jangan sampai istri mendolimi suami, suami mendolimi istri. Makanya sudah saatnya saling ikhlas, saling ridho. Kedua, memutus tali silaturahim. Baik urusan ke kakeknya, neneknya, orang tuanya, atau kepada ya saudara-saudara dekat tadi. Ya mohon pada waktu lebaran ini saling ikhlas, saling ridho untuk saling maafkan. Ya Bu ya, Pak. Baik, semuanya untuk ikut. Bisa ikut ya Bu. Walaupun sambil gendong anak silakan. Bagi yang masih ngobrol untuk sejenak di ini dulu, ditunda dulu. Kita minta lebih kurang 5 menit. Ya Bu ya. Oh boleh. Saya suka minta-minta rezeki sama keponakan, dosa apa enggak? Baik, boleh enggak saya sebagai uzur usia saya kan enggak mungkin jualan, enggak mungkin kerja. Nah, kira-kira siapa yang menjadi tanggung jawab ibu kan gitu? Pertama tentu anak, kedua ponakan juga berhak. Maka andai kan kita punya zakat, berhak zakat itu kata Nabi SAW, satu adalah maksudnya adalah kepada keluarga dekat, ada hubungan darah, kepada tantenya, kepada omnya, kepada ponakan, kepada saudara kandung pun itu berhak menerima zakat, apalagi sedekah. Nah, pertama dapat pahala karena sedekahnya atau zakatnya, kedua dapat pahala karena menyambung silaturahim. Maka andaikan ada ponakan, maka yang pertama kali yang berhak untuk kita ngasih adalah tantenya, omnya, atau keluarga dekat tadi. Ya, apakah ibu minta keponakan tadi? Enggak masalah, gitu. Mudah-mudahan ponakan semua ikhlas ridho. Maka ketika ponakan ngasih buat makan dari tantenya, insya Allah berkah dan berpahala besar. Amin. Masya Allah. Amin. Ya. Nggak dosa ya Pak Ustadz ya? Ya? Nggak dosa. Saya minta-minta sama keponakan, dosa apa enggak? Insya Allah, kalaupun kita mungkin kita pernah menghasilkan, tapi dengan waktu disitulah dari semua keluarga tadi harus ada perhatian. Makanya salah satu keistimewaan berkumpul seperti ini, ada keluarga enggak yang benar-benar enggak mampu, maka kita gotong royong bantu keluarga tadi. Nah, insya Allah ada hikmahnya. Tapi bagi kita kok itu suka minta, jangan berkecil hati. Ketahuilah Allah akan ganti. Sampai Nabi bersumpah, salatun uqsimu alaihinna, ada 3 hal aku bersumpah atasnya. Kalau Nabi bersumpah pasti Allah akan balas. Salah satunya kata Nabi SAW adalah ma sadaqah min ma naqasa malu min sadaqah, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Demi Allah, setiap harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang. Secara nominal berkurang, tapi Allah akan ganti dengan yang lebih banyak, insya Allah. Amin. Makanya kalau ada yang punya zakat, saya yakin di antara saudara ada yang mungkin rezekinya lebih. Nah, cari dulu ponakan tantenya, mana yang enggak semua. Nah, kasih. Ternyata itu bernilai pahala besar dibandingkan kita sedekah fakir miskin yang lain. Maka keluarga dulu yang dilihat. Masya Allah. Gitu ya Bu? Ya, barakallahu fiik. Mungkin ada yang lain? Ya, sama-sama Bu. Untuk sementara sambil berjalan nanti boleh diskusi setelah ini. Nah, biar bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih asam lambung, biar kepalanya sembuh dan juga enggak lemes. Ya, sekarang kita berusaha kita doakan bapak ibu yang kurang sehat jadi sehat kembali, semangat hidup, dan setelah ini bisa lebih semangat untuk mencari rezeki, semangat untuk berbagi ya Bu ya. Baik, pertama niat untuk bisa sembuh. Kedua, yakin Allah memberikan kesembuhan, ketenangan, kebahagiaan, dan yakin Allah memberikan jalan keluar terhadap masalah hidup. Yang ketiga, konsentrasi, fokus. Walaupun ada yang suara di mana-mana, tetap konsentrasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau ngomong ya. Waalaikumsalam Bu. Ini
masalah suami. Oh, Waktu kan suami saya udah almarhum, tapi waktu masih ada selalu ngomongnya minta kalau terjadi apa-apa tuh minta di kampungnya gitu. gimana? Minta di kampungnya di Purwokerto di Jawa. Maksudnya kalau dia meninggal. Terus Ternyata begitu meninggal saya nggak penuhin. Saya makamnya di Jakarta. Nah sekarang saudaranya keluarganya pada joli, memang saya gimana tuh? baik, terima kasih atas pertanyaan Bu. Waalaikumsalam Pak Ustadz, makasih. Ya, jadi ada berapa wasiat yang harus kita tunaikan. Wasiat-wasiat entah ke orang tua atau suami atau istri setelah beliau meninggal, memang wasiat itu dasarnya harus ditunaikan selama tidak melanggar syariat. Yang kedua, syaratnya melakukan wasiat itu kalau tidak melanggar syariat. Nah, kalau melanggar syariat tidak perlu tunaikan. Yang kedua, kalau tidak memberatkan, misalnya harus dikuburkan di kampung, sementara kan proses ke sana kan butuh biaya, sementara kita kurang mampu. Nah, berarti wasiat itu tidak harus dilakukan kalau kita nggak mampu. Ibu kuburkan di sini, insya Allah lebih baik. Nah, salah satu nasihat dari Nabi SAW gini, Bu. Salah satu keutamaan orang yang merantau itu adalah meninggal di perantauan. Saya baca ada satu hadisnya Hasan. Meninggal di perantauan itu jauh lebih baik. Makanya kalau kita perantau di Jakarta, meninggal di sini lebih baik dikuburkan di sini. Punya keutamaan. Masya Allah. Nah, jemaah semuliakan, Nabi lahir di mana, Bu? Di Makkah, di Madinah? Ya? Di Makkah kan? Nabi dikuburkan di mana? Di Madinah. Dekat ke Makkah Madinah? Masih bisa. Jalan kaki sih ya. Nah, bisa aja. Tapi Nabi lebih memilih di perantauan. Nah, seperti itu. Makanya jemaah sekalian, andaikan kita meninggal di mana, sebagaimana Nabi mengatakan, kuburkan saya di mana aku meninggal. Nah, ikuti sunnah Nabi SAW. Tidak mesti mewasiatkan sesuatu yang memberatkan. Andaikan kita meninggal di Mekah, dan lagi haji umroh, udah kuburkan di situ lebih baik. Kalau meninggal di Jakarta, kuburkan di Jakarta, itu jauh lebih baik. Gitu ya, Bu? Barakallahu fiik. Mungkin ada lagi? Atau cukup dulu ya? Nanti setelah ini baru nyambung lagi. Cari-cari mungkin ada masalah apa yang kemarin yang belum terpecahkan, mungkin bisa kita sama-sama sharing di sini. Baik. Kita mulai ya, Bu. Bu, kita mulai ya. Tadi kita sambung, kita tobat nasuha, karena dosa itulah yang menyebabkan kita hidupnya banyak masalah, terutama dosa sama orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, kita pernah kesel, pernah marah, pernah dendam sama orang tua, pernah kecewa sama orang tua, mohon dimaafkan lahir batin. Juga seorang istri, mohon ketika kesal sama suami, dulu suami pernah menjadi orang yang punya, tapi sekarang terkadang diuji oleh usia, mungkin nggak kerja, maafin. Sebaliknya seperti itu. Sekarang istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar semuanya. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikuti masing-masing dari hati yang paling dalam. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, baik dosa besar atau dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja. Ampunilah ya Allah. Hamba banyak dosa ya Allah, hamba pernah syirik kepadamu ya Allah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak terus ungkapkan dari hati yang paling dalam.
dari pikiran yang paling dalam. Mohon ampun terus kepada Allah. Ikutin kata-kata saya walaupun lewat lisan yang sembunyi. Ya Allah ya Rabb, hamba tobat ya Allah dengan tobat nasuha atas dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba pernah syirik kepadamu, hamba pernah zalim kepada kedua orang tuaku. Ampunilah ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba pernah zalim pada orang tuaku. Ampunilah. Hamba pernah kesel dengan suamiku, pernah kesel dengan istriku, dengan anak-anakku, cucu-cucuku. Ampunilah ya Allah. Pada sore hari ini hamba tobat ya Allah dengan tobat nasuha atas dosa-dosa hamba ya Allah. Coba ikuti masing-masing ya Allah. Bersihkanlah hati hamba dari rasa kesel, marah, dendam, kecewa. Bersihkan ya Allah. Bersihkanlah hati hamba ya Allah dari rasa kesel, marah, kecewa, dendam. Jadikanlah hati hamba selalu bahagia dan tenang ya Allah. Jadikanlah hati hamba hati selalu bahagia dan tenang ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Ya Allah ya Rabb, hamba ikhlas lahir batin maafkan kedua orang tua kandungku. Hamba ridho memaafkan tanteku, omku, ponakanku, anak-anakku semuanya dan cucuku ya Allah. Hamba ridho maafkan mereka semua ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Di hari lebaran ini hamba buka lembaran baru agar hati hamba selalu bahagia dan tenang ke depan ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Baik, bagi yang punya istri mohon minta maaf, peluk istrinya. Yang punya suami peluk suaminya, minta maaf lahir batin. Peluk dari hati, mulai maafkan lahir batin. Yang punya orang tua, yang punya kakek, yang punya ponakan, atau yang punya om tantenya, sekarang yang merasa punya kesal, tadi mungkin sudah saling maafkan, tapi berbeda. Coba peluk istrinya bagi yang pernah kesal sama istri, suami atau kakek. Silakan Bu, silakan. Coba saling ikhlas, mohon dipeluk, jangan lepas dulu. Saling ikhlas, ridho. Ya, ya. Nanti yang kali keduanya agar berkah hidup kita. Dari hati yang paling dalam memaafkan, insya Allah surga bagi kita. Yang punya ibu, punya bapak, silakan. Anak-anak, yang cucu. Ada yang melanjutkan ini, kalau udah selesai, ambil air putih, ambil air putih Pak, masing-masing. Ambil air putih masing-masing. Iya, yang belum ada air putih ada di pojok-pojokan sebentar. Ya, taruh sini aja. Udah pada siap ya air putihnya? Udah, insyaallah. Terus 1, 2. Baik, sekarang bagi yang sering pusing, sering asam lambung naik, mohon air putih disediakan depan sekalian aja untuk ruqyah sekilas gitu ya. Biar melanjutkan setelah saling ridho, saling ikhlas memaafkan. Terkadang mungkin jinnya bisa keluar, dan lebih keluar lagi ketika langsung dibaca Al-Fatihah di air, diminum, biar nanti lebih tenang, lebih rileks, dan lebih bisa sembuh insya Allah. Ini mumpung kan, ini kebanyakan keluarga, siapa tahu ini ada khodamnya, harimau macan, sebetulnya dilepas gitu. Ada yang punya harimau nggak Bu? Ya?
Paling sebentar. Ini hanya melepaskan khodamnya. Khawatir yang sering pusing itu karena khodam, jin keturunan. Kira-kira ibu-ibu mau nggak melepaskan entahkah jin, sihir, apalah gitu. Walaupun 5 menit aja. Mau atau enggak, Bu? Biar lebih, ya? Oh, banyak jinnya, Pak. Baik. Pertama, niat untuk meruqyah diri sendiri. Niat untuk ikhlas melepaskan jin keturunan, jin leluhur. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang merasa sering berat di pundak? Siapa yang merasa sering berat di pundak? Siapa yang sering? Oh, pernah. Ibu-ibu, bapak lagi duduk sendiri di rumah. Tiba-tiba ada sekelibat lewat. Pas lihat nggak ada. Ada nggak? Itu juga. Siapa yang pernah lagi mendatangi tempat baru, tiba-tiba ada perasaan kayak pernah saya kesini, atau mimpi atau kesini, dejavu, pernah nggak? Coba angkat tangan. Kalau rumah saya sih dulu memang ada kuburan. Ada kuburan. Dalam. Oh, nggak ngaruh sih Pak. Nggak ada gangguannya. Iya, yang nggak ada kubur aja ada Pak. Kalau merasa dejavu seperti itu, biasanya ada khodamnya, jin keturunan. Berdosa nggak kita? Nggak berdosa, karena kita nggak pernah nyari kok. Selanjutnya, yang pernah nggak ada merasakan hawa seperti ruangan ini hawanya enak, ini hawa nggak enak. Pernah merasakan nggak, Bu? Jadi kalau sekiranya ada, atau gampang marah, ada nggak? Walaupun cepat reda, marah cepat naik, cepat reda, ada nggak? Gampang sedih? Nangis terus. Nangis terus itu bisa juga karena kesepian, kehilangan suami mungkin gitu. Baik. Andaikan ada tanda-tanda tadi, ikhlas melepaskan ya Bu. Iya Pak, ikhlas ya Pak. Makanya warisan terbaik itu adalah mobil, rumah, jangan jin. Jangan mau terima ya Pak, Bu. Yang bagus adalah saldo, uang itu. Jangan jin yang diwariskan. Ustadz, afwan Ustadz, kita ini kan keturunannya dari Banten. Jadi dulu sih saya sendiri sih pernah dibawa sama ibu saya ke Banten tuh ke Kiai Embu. Nah, di Kiai Embu itu kita pernah dikasih air putih, terus sama suruh minum gitu, didoain. Nah mudah-mudahan sih kalau misalnya di antara kita ada jin keturunan, mudah-mudahan bisa hilang gitu Ustaz ya. Satu ibu, yang lain pernah nggak? Siapa yang pernah datang ke Kiai? Dimandikan, dikasih minum, dikasih apa? Pernah? Siapa? Saya ditawarin tapi nggak mau. Bagus Pak, mendingan kalau ditawarin istri mungkin. Jawara lagi. Oh Jawara, Masya Allah. Oh Masya Allah. Alhamdulillah, berarti masih ini. Ada yang lain mungkin pernah waktu kecil sakit dibawa ke kiai, ke ajengan, ada nggak Bu? Baik, intinya tadi siapapun yang merasakan kayak tadi, dejavu, merasakan hal yang ketika kejadian, kayak pernah saya tahu kejadian ini. Nah, itu berarti menunjukkan ada khodamnya. Usahakan dilepas, nanti lebih sensitif, gampang kesel biasanya, walaupun cepat reda di sini. Bisa membaca hati orang. Ya. Ada yang pernah bisa membaca hati orang nggak? Ada? Baik. Nah, kalau sekiranya kesempatan waktu singkat ini melepaskan, kira-kira mau ya, ikhlas ya Pak, Bu? Ya, baik. Sekarang kita mulai. Mohon, mudah-mudahan, kan mulai kan dari tadi, terus karena ini. Sekarang, satu doa mutlak. Ikutin kata-kata saya, doa mutlak, minta kepada Allah agar dilepaskan jin keturunan,
yang ada di badan kita dan anak keturunan. Kedua, akad pemutusan hubungan dengan khodam itu. Jangan sampai kita tinggal di tubuh badan kita dan diturunkan ke anak cucu. Jangan sampai mau. Dan anak-anaknya yang berharap, anak-anaknya jangan mau terima. Ya nak ya, ini suatu anak-anak masih kecil nih. Sekarang saya tanya ibu-ibu, siapa yang anaknya contoh 2 atau 3, salah satunya kayak beda dia, ada yang bikin kesel aja, ada nggak? Coba siapa yang merasa? Anak ini enak aja dia bawaannya, tapi yang ini nyebelin gitu. Yang ini waktu bikin baca bismillah enggak? Itu lagi masalah. Baik, kalau merasa seperti itu berarti udah diturunin berarti. Sebagai bapaknya ikhlas Pak ya. Pokoknya jangan diturunin. Kalaupun turunin nantilah saldo atau apalah gitu. Baik. Sekarang syaratnya harus benar-benar ikhlas. Khusyuk, konsentrasi. Kalaupun ada anak lewat, udahlah. Yang penting tetap hatinya khusyuk. Baik, kita mulai ya. Ikutin. Maaf sekarang, baca dulu Al-Fatihah di air putih. Niat untuk meruqyah diri sendiri. Bau sekali, 2 kali, 3 kali boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang minta kepada Allah agar dilepaskan buhul, santet, sihir, ain, dan juga jin keturunan, khodam. Minta kepada Allah. Setelah itu minum ya, baca bismillah, minum tangan kanan. Minta kepada Allah agar dilepaskan khodamnya, jin keturunan, atau mungkin pernah datang ke dukun, kiai, ustadz, semoga Allah lepaskan kembali. Sekarang minum, dihabiskan ya, minum. Airnya aja habisin, gelasnya jangan dihabisin. Baik, setelah diminum, sekarang akad minta kepada Allah dan akad putus hubungan. Cuman baca dulu Al-Falaq Anas gini. Baca Al-Falaq sekali, Anas sekali tiup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup.
Baik. Sekarang akad dulu. Pertama doa, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmatmu hamba mohon pertolongan. Lepaskan semua jin dan khodam, baik khodam dari keturunan maupun dari dukun. Hamba ikhlas melepaskan ya Allah, hamba ridho ya Allah. Baik, sekarang akad. Tadi doa, sekarang akad. Bukan doa ya, tangan diturunin. Akad pemutusan hubungan dengan jin khodamnya, jin keturunannya. Jangan sampai turun karena cucu. Ya. Wahai jin dan khodam yang ada tubuh saya, masing-masing bersuara karena biar didengar. Jin itu nggak bisa melihat gaib walaupun dia gaib. Wahai jin dan khodam yang ada tubuh saya, pada hari ini saya akad dengan kalian untuk memutuskan hubungan dengan saya dan anak keturunan saya. Saya ikhlas melepaskan kalian. Saya ridho dan saya haramkan kalian tinggal di tubuh saya lagi dan di anak keturunan saya. Sekarang keluar semuanya. Keluar, tepuk sini Pak. Tepuk, keluar bilang. Ukhruj, lesendawa la tumuntah, lepas semuanya. Fokus Bu. Semakin fokus dia akan keluar. Lesendawa la tumuntah. Semuanya lepas. Ukhruj ya Allah, lesendawa la tumuntah semuanya. Lihat batuk, lihat muntah, fokus. Lepas semuanya. Terus di pundak, di tengkuk. Ya Allah semuanya. Lesendawa la tumuntah. Semakin fokus, semakin keluar khodamnya. Lesendawa la tumuntah, keluar semuanya. Ukhruj ya Allah. Semuanya lepas. Ayo, lewat pori-pori, lewat muntah, lewat sendawa semuanya. Ukhruj ya Allah, semuanya. Ukhruj ya Allah. Andaikan muntah langsung ke WC ya. Andaikan plastik, lewat sendawa, lewat muntah. Atau lihatnya terus keluar semuanya. Fokus. Keluar semuanya. Ya Allah, ukhruj. Terus keluar semuanya. Lewat sendawa, lewat muntah. Terus. Lewat sendawa, lewat muntah. Terus. Ya Allah, ukhruj. Terus, lihat muntah, terus semuanya. Ayo semua khodam harimau macan langsung keluar, lepas semuanya. Ukhruj. Terus. Ayo harimau macan, fokus. Jangan lihat kiri kanan, masing-masing. Fokus. Lesendawa, lihat muntah, lepas. Ya Allah, ukhruj. Lesendawa, lepas semuanya. Terus, lihat muntah, terus keluar semuanya. Maaf, usap di lambung sini Pak ya. Fokus di lambung, coba. Fokus di lambung. Mohon karena muntah pakai ini ya, gelas atau plastik. Sekarang fokus lagi. Nah, coba usap di lambungnya. Terus minta ya Allah, lepaskan semua jin khodam, harimau, macan, atau jin kiriman sihir. Tarik, fokus lagi. Tarik atas sampai ke tenggorokan, naik. Lesendawa lihat muntah, naik semuanya. Ukhruj ya Allah, semuanya. Terus lesendawa lihat muntah, terus fokus lagi. Ini mumpung ketemu, soalnya nanti jangan ketemu. Lepas semuanya, naik. Fokus lagi di lambung. Konsentrasi di lambung. Terus semuanya naik di lambung, di perut, naik. Biarin aja di situ Bu, nggak apa-apa, biar fokus. Terus lesendawa lihat muntah, naik semuanya. Ya Allah, ukhruj. Semua di lambung. Naik, lesendawa, naik. Jangan malu, nggak apa-apa. Insya Allah yang penting ini. Nabi aja pernah diruqyah Jibril. Nabi aja pernah lumpuh disihir santet, nggak apa-apa. Terus lesendawa lihat muntah, naik semuanya, lepas semuanya. Lesendawa lihat muntah, ukhruj ya Allah. Ya terus naik lesendawa lihat muntah, naik lesendawa lihat muntah, ukhruj ya Allah. Terus ya
Terus tepuk di sini Pak ya, kembali ke kepala, tepuk sini. Nah, Bapak fokus sendiri Pak, fokus. Biar Ibu aja sendiri. Ke sini, tepuk sini Pak. Terkadang tinggal di sini harimau atau macan. Ayo semua harimau atau macan. Ayo harimau Banten, keluar semua. Pulang ke asalnya. Keluar semua. Oh, khuruj. Semuanya. Tepuk sini. Tepuk di tongkoknya. Terus. Ayo semua di pundak, di tongkok. Ya Allah, oh khuruj. Keluar semua. Ayo semua harimau Banten pulang. Terus. Pulang. Ayo suruh pulang. Sini Pak gini. Nah, usap gini. Nah, biar ketiaknya dada semuanya. Terus. Lepas. Tidak harus muntah, tidak harus sendawa. Nanti kalau ada keringat keluar lewat pori-pori kayak angin ngalir. Terus. Di sini Bu, di ketiaknya. Biasanya jin suka tinggal di tempat yang bau. Nah, di ketiak. Nah. Terus. Keluar semua. Ya Allah, terus. Nah. Pinggang sini biar nggak kena ginjal di sini. Tepuk. Ayo keluar semua. Sendawa atau muntah atau batuk keluar semua atau pori-pori. Terus keluar semua. Pinggang biar nggak kena ginjal. Keluar semua. Sendawa lihat muntah semuanya naik. Lihat batuk lihat muntah naik. Oh Allah. Keluar langsung terus. Baik. Kaki selonjor, tepuk sini. Baik, kaki selonjor, terus ini Pak, tepuk, ini, gini, terus usap buang, terus, sampai ujung buang ujung, terus, ya Allah ukhruj. Nah, tepuk sini yang sering kepala nggak enak, kaki nggak enak. Usap buang. Terus, ya Allah, ukhruj. Ini Pak Dek. Nah. Terkadang ya. Terus. Ya, Allah keluar semua. Sekarang kepala sini ya, di gini kan. Di massage kepala belakangnya, di massage terus. Kepala di massage sini. Terkadang tinggal ketika diusap dia bisa keluar. Tidak harus muntah, tidak harus sendawa. Dia keluar lewat pori-pori, lewat keringat, lewat sendawa, keluar semua lewat sendawa. Kepala semuanya. Ya Allah terus keluar semua. Terus. Terus keluar semua lewat sendawa. Keluar sendawa lepas. Keluar semua. Ya. Terus. Ayo keluar sendawa terus. Pada sering sendawa sering pusing? Oh kan dikini terus Pak. Saya kayak ada yang keluar tadi. Biasanya di daerah sini kalau hodam itu. Maaf. Nah ini. Bismillah. Allahumma rabbana as'adhihi bil ba's. Isu anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yadusukam. Ustadz kakinya sakit Ustadz, kadang-kadang susah jalan dan berdiri lama ayah saya. Sakit kaki sebelah mana? Mana ya Pak ya? Dua-duanya sama pinggul. Karena pinggulnya usia berapa sekarang? Saraf kejepit. 72. Oh 72, bonusnya banyak deh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa.
Ini biasa. Ya memang harus ini. Masya Allah. Maaf Pak. Oh iya. Sering gak enak kaki Pak? Sering kesemutan nggak? Memang tiap hari kebas terus sih. Iya, kayaknya ini ada gangguan. Nah, tuh. Iya, dari pinggang nih, dari sini, dari pinggang, jadi lari ke kaki. Nah, sini. Allah Masya. Nah. Baik, ada yang masih pusing nggak? Ibu gimana? Pusing nggak? Hilang pusingnya? Alhamdulillah. Udah hilang. Mudah-mudahan nyampe rumah jangan kesal lagi ya Bu. Maklumin aja. Maklum aja. Udah maafin. Terus ada yang kepalanya pusing nggak? Masih pusing nggak? Ibu gimana? Mual sekarang? Ya. Ini pusing nggak? Ibu usia berapa Bu? Hah? Oh, asam lambung sering naik ya? Iya, kelihatan kantong mata ibu sepertinya banyak masalah yang dihadapi. Padahal nggak ada masalah sebenarnya. Makanya nggak ada masalah, cuman dijadikan masalah. Jadi itu manja jinnya gampang masuk. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menjadi nenek yang paling bahagia, menjadi istri yang paling bahagia, menjadi bapak yang paling bahagia. Pokoknya bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Makanya sulit sekali jin masuk ketika kita bahagia dan tenang. Pokoknya seberapapun Allah berikan rezeki udah syukuri. Kalau nggak ada, udah disyukurin juga. Nah dari itu masalahnya. Kalau nangis karena takut pada Allah, setannya lari. Tapi kan nangis kurang menerima keadaan, nah jin malah masuk. Mulai hari ini aku menjadi seorang wanita yang paling bahagia. Bersyukur terus, masa Allah, nanti hilang semua penyakit Bu. Kelihatan Bu, seperti aku lelah menghadapi semuanya. Ya, ya, ya itu kelihatan Bu. Kalau dilihat dia sih ada sih. Ya. Hah? Kalau saya tahu, berarti saya harus diruqyah. Pokoknya kalau ada kiai, ustadz yang bisa melihat, yang bisa mendeteksi, oh di badan ini ada macan 2, ada 3, ada harimau 2, 3, berarti dipastikan kiai itu ada jinnya. Bukan kelebihan, malah justru kekurangan. Kalau kita nggak punya itu lebih baik daripada tadi, daripada bisa ya begituan. Manusia normal gitu aja. Daripada kayak kiai tadi kan bisa menangkap jin masuk ke botol, menangkap apalah gitu. Maaf, ini Bapak usia berapa Pak? Hah? Ya? Usianya berapa? Oh adiknya, oh masih ada. Ini ada yang dirasa nggak Pak tadi? Oh Jawara, oh Masya Allah. Terus maaf, sekedar lambung, rele Pak. Lambungnya sering nggak enak ya? Perutnya sering nggak enak nggak Pak? Hah? Oh agak ini. Kurang paham Ustaz. Oh. Ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Ini namanya Ishak. Kalau lagi puyeng suka rajin nelpon ke saya, Tat. Tolong kabarin ke saudara-saudara rumah mau rubuh. Kalau lagi puyeng, tapi kalau lagi enak, enjoy terus dia. Masya Allah. Oh, kekurangannya satu, Tat. Apa sih kekurangannya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada kan, sehat terus kan? Oh, sehat terus dia. Dulu pernah belajar apa dulu?
Oh, itu cuman bumbu rumah tangga. Berantem sesama pasangan tuh mah biasa, Tat. Iya, betul. Cuman luar biasanya saudara-saudara sedunia tahu. Maaf Pak Ustaz. Cerita saya, istri saya nggak sembahyang. Oh gitu. Kenapa? Oh kenapa gitu? Suka marah saya kesel. Oh gitu. Jadi tuh tidur dulu. Nah, nih males. Bapak sayang sama istri. Istri saya nih yang males. Oh males. Saya yang capek untuk ibadah, kajian, saya yang capek. Oh masya Allah. Kalau Pak yang Ustadz percaya Ustadz lawan yang lebih bagus bisa. Ngaji, sholat, betul ngaji. Masya Allah. Istrinya mana? Oh nggak ikut. Ustadz lawannya orang gini, nomor satu saya nggak ada lagi. Saya ada ilmu nih, jangan ditinggalin sholat, terus puasa, Masya Allah. Istri saya orang tidur. Oh tidur. Usia berapa sekarang istrinya? Usia berapa? Umurnya? Umurnya udah tua. Udah tua. Saya masih muda. Oh masih muda. Saya masih muda, istri saya masih udah tua. Oh gitu. Jadi pikiran itu kalau agama ini bukan Islam. Kata Ustadz itu bukan Islam. Kalau ibadah, kamu yang dibikin ibadah, kata Ustadz. Ngaji betul, jangan diikutin. Udah gebuk aja guyuk mau cair. Gitu. Kambok kan gantem. Gimana Pak Ustadz? Istri saya gantem dulu. Dulu pernah belajar ilmu apa? Pernah ilmu macan nggak? Enggak. Oh enggak. Ilmu pelet perempuan? Oh enggak. Memang berapa kali kawin? Wah. Baru 4. Udah di pikiran saya. Sabaran. Oh sabaran ya. Hanya buat untuk cari ilmu sendiri. Oh bukan. Ya? Gantem istri saya. Iya, itu ketahuan sih. Jadi ini kan karena Pak Ustadz. Ya udah mudah Bapak sehat ya Pak. Sehat. Nanti tapi kalau kawin nggak usah kawin lagi ya Pak. Baik. Setelah rukyah ini ada yang dirasa nggak Bu? Lega enak. Ya udah. Oh jadi ringan. Berapa kilo yang ringan? Alhamdulillah udah entak. Nanti ulangi lagi di rumah nanti Bu ya. Nanti lihat di Husn Mubarak di Yut Al-Hujjah itu Pak. Nah, Husn Mubarak. Enggak, ulangi lagi di YouTube Al-Hujjah. Teknik ruqyah mandiri. Diulangi lagi di YouTube channel Al-Hujjah ya. Mungkin Bu Ayu udah share kan ya? Teknik-teknik keluarkan hodam, ada pertanyaan? Boleh pakai ini, boleh pakai mic. Kalau hodam itu otomatis ngikutin kita nggak Ustadz? Soalnya gini, dulu yang saya ingat dari cerita papa, dari cerita saudara-saudara om-om ya gitu, uwa-uwa gitu. Dari dulu bapaknya kakek, jadi uyut ya Ustadz ya. Itu punya temannya si jin itulah. Namanya udah ada namanya, Wanan dipanggilnya tuh. Nah, ada yang bilang orang pinter katanya nggak boleh panggil nama, panggil si Eta aja katanya, karena kalau manggil nama dia akan datang. Nah itu diwasiatkan katanya, ini dari cerita-cerita ya Ustadz ya. Kalau peninggalan saya titip ya anak cucu saya katanya. Gitu, dan kami merasa nih keluarga besar dari papa tuh ngerasa suka didatengin emang Ustadz, tapi alhamdulillah jangan sampai ke kami ya, kami juga nggak mau ya, cuman suka kedatengin, katanya pun sampai nengokin ke luar negeri segala. Baik. Nah itu saya khawatir ke anak-anak cucu saya, ke anak-anak nih ikut juga gitu loh Ustadz, saya nggak mau kayak gitu tuh gimana Ustadz? Baik, ibu, suaminya mana? Suami saya. Tuh, anaknya mana? Ini anak saya 5, nah ini kakak saya juga. Ini semua keluarga nih, semua nih. Sering berat di pundak, Ibu? Berat di pundak saya baru-baru ini sih, baru-baru ini. Oh, iya. Umur kakaknya
sering berat di pundak? Bu? Iya katanya. Gampang marah nggak? Marah ya, marah sama anak-anak sih. Marah-marah iya nggak, marah iya. Tapi nggak gampang juga sih Ustadz. Baik. Kalau dulu iya, tapi pas sering bisa merasakan hawa di sekitarnya? Alhamdulillah sih enggak. Enggak ya. Biasa Baik aja. ini Bu, khodam itu ada berapa hal Bu. Satu, khodam dari keturunan tanpa kita cari terkadang bisa turun. Tapi tidak semua anak itu akan diturunin. Hanya orang yang tertentu aja, anak yang berpotensi. Itu aja yang bisa turun. Sama dengan saya punya keturunan, maksudnya dari kakek saya, qadarullah saya enggak, tapi ke adik itu berapa turun dia. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada khodam yang kita cari sendiri. Dari mana kita cari? Seperti kreatif dalam wirid, selawat. Selawat yang sesuai cara Nabi tidak mengundang khodam, justru mengeluarkan jin. Misalnya selawat yang benar, zikir yang benar, kemudian ibadah yang benar. Nah, tapi kalau ada orang tertentu wiridnya nggak sesuai dengan cara Nabi, justru mengundang khodam. Seperti ada pengajian tertentu baca Al-Fatihah sekian, nanti khodamnya namanya ini. Nah itu memang ada pengajian khusus di Bogor ada. Makanya korban dari itu banyak yang kita tangani, masya Allah. Nah jadi khodam dapatkan satu pengobatan ke ustadz, tapi ustadz yang salah tadi, kiai yang salah. Karena ya kiai kan benar, tapi ada beberapa kiai yang kurang benar kan itu. Kedua, pernah kita berobat, dikasih air, kasih apa, itu jadi khodam. Atau pernah pasang susuk, entahkah karena kecantikan, atau main bola, main voli, atau mungkin yang suka layanin orang biar tambah pede dan cantik, itu juga jadi khodam. Nah, itu khodam didapatkan dari kita nyari. Nah, apakah dicari itu pasti khodam? Pasti. Tapi kalau dari keturunan belum tentu turun. Tidak semua anak itu turunin. Kalaupun kita punya anak 10 atau 3 lah, paling 1. Terkadang enggak, 3-3-nya enggak gitu. Biasanya yang turun itu obat yang suka agak nyeleneh sedikit lah gitu. Nah, ketika hatinya tulus, ikhlas dan tidak banyak masalah biasa enggak. Itu ya Bu, barakallahu fiik. Pak Ustadz, ya, nanya. Jadi kan kayak papa saya tuh punya masalah di kaki, jadi udah berobat kemana-mana. Kakek? Papa. Oh papa. Oh ini anaknya semua ini. Iya, udah berobat kemana-mana. Terus kemarin ada yang ngasih tahu berobat di sini ini. Jadi dia kemarin tuh saraf kejepit sembuh katanya. Oke, papa berobat. Terus saya kan juga ada masalah nih di sebelah kiri, kayak ada apa ya, kayak kesumbat gitu loh. Jadi kayak kesemutan terus berat gitu kan, dari atas sampai ke kaki. Ibu? Saya. Oh, itu jadi saya ikut satu kali saya diajak. Cuman pas sampai di situ saya pikir kan kayak cuman diurut doang ya Pak Ustadz. Ternyata tapi pas papa juga nggak tahu, sebelumnya nggak tahu. Pas sampai sana kaget karena rumahnya tuh kayak ada banyak foto, mereka kayak keturunan Mangkunegaran atau apalah ya. Saya kan kaget dong lihat foto gitu, terus kayak ada meja sesajen gitulah, perjamuan, nggak tahu, nggak ngerti. Saya kaget, saya tuh lagi jalan ke sana, emang saya lagi salawat istighfar. Pas sampai situ kayaknya hati saya kayak agak kurang serak gitu ya? Iya, takut musyrik gitu kan. Tapi kan kita niatnya mau berobat. Nah terus udah habis itu papa sama mama juga udah nggak serak lagi, kita juga udah nggak nerusin. Tapi emang pas setelah dari situ saya tuh baru ngerasa ringan, nggak pernahnya gitu loh berobat tuh ringan, kayak cuman dipegang gitu doang, Ustadz kayak diusap gitu kan, ringan. Tapi setelah berapa lama kayak ada sakit lagi. Gitu. Itu ada ngaruh nggak ke kita nih sekarang? Iya, sangat berpengaruh ketika datang ke dukun. Dia itu termasuk dukun, Bu. Tapi kita nggak tahu kalau dia dukun ya sebelumnya. Sekalipun kita tidak tahu, tapi datang ke situ dipegang oleh dia, maka jin itu diturunin. Semua dukun pasti pakai jin.
Katanya berobat gitu. Coba kita cek Bu, maaf sebelumnya sini. Sering kesemutan sebelah kanan berarti kiri ya. Maaf kaki duduk sini. Duduk di situ, duduk. Nah, boleh tisu atau apa? Atau kain tipis apa? Nah, kaki selonjor. Ya. Maaf. Kita cek ya. Ini apakah non medis atau medis kan gitu. Nah, cek di kaki. Sering kesemutan kakinya? Yang kiri. Terlepas mau kiri kanan sering kesemutan nggak? Enggak sih. Yang Pernah kesemutan kram ini. Tangan? Kan kram iya semenjak melahirkan. Au! Oh iya. Sakit. Jadi sering terkadang mulai pernah ngilu-ngilu nggak? Karena emang saya pernah kepentok di tulang kering. Udah sih pernah berobat. Makanya kan pas kemarin si papa bilang itu ngajakin berobat, saya pengen coba gitu kan. Saya pikir bisa ngebantu. Baik, ngecek ya Bu. Ini enggak. Ini kan pelan. Nah, berarti di kaki. Kaki ini ada masalah. Sekarang cek di kepala. Nah, kepalanya ada masalah. Non medis ya Bu, bukan medis. Coba dicek ke dokter, nggak akan ada penyakit. Iya, kalau ke dokter tuh. Coba lo dicek scan dari awal sampai nggak akan ada penyakit, insya Allah. Ini non medis saja. Nah, cek lagi di leher. Ini sini. Leher sini Bu, sering tegang. Iya. Sering tegang. Jadi sering pakai koyo. Nah, lebih tegang lagi kalau ada suami mungkin gitu. Iya. Nah, itu apa? Sering nggak enak di sini Bu. Nggak ada masalah, tiba-tiba nggak enak perasaan. Terkadang enak, pernah gitu kan? Iya. Ini non medis Bu. Tangan Terus gini. jadi gimana nih? Di terapi disembuhin. Bismillah. Oh iya. Iya di sini Bu. Iya di sini. Makanya itu kalau dunia kedokteran itu tanda-tanda stroke ringan. Tapi jangan mau stroke ya Bu. Pertama ini diruqyah, terapi. Kedua, kondisikan perasaan menghadapi suami dan anak tetap tenang. Itu dia dong. Ya. Itu dia. Anak sering marah-marah. Kenapa anak sering marah? Mungkin karena dari kitanya masalahnya. Iya. Karena ibu maksudnya sering marahin anak. Kapan-kapan berdua sama suami baru boleh nanti ini harus kebuka semuanya. Walaupun ibu berobat ke Singapura nggak akan ketemu penyakitnya, percuma. Kan ini bukan medis, karena pola kita menghadapi masalah. Atasi masalah tanpa masalah. Oh adiknya, ibu relax. Oh kalau ini sering gergetan. Ini sering gergetan. Kalau ini marah tapi keluar kayaknya. Kalau ini kayaknya nggak keluar ya, suka nahan ya. Ini kayak beda kayak ini. Iya. Kalau ini masih bisa lepas. Tadi sih nggak ada yang disimpan. Kalau marah keluar ya. Kalau ini kayak disimpan. Ini nggak bisa dibohongin tuh. Tuh. Sama kram sering. Iya malah simpan. Enggak. Ya? Bukan baik hati, terpaksa. Ya baik hati bagus. Cuman boleh buka kacamatanya. Ya, kelihatan beliau sering merasakan sakit hati di sini. Nahan. Ya, beliau bisa nalan, ibaratnya nalan sendiri. Kalau ini bodo amat keluarin dia. Iya makanya lebih. Tapi yang lain sakit, suaminya yang sakit. Tapi suka kram kakinya sih, suka sakit. Nah ini tegang semua Bu. Sakit. Tegang. Terkadang sulit berdamai dengan keadaan. Walaupun ibu tenang, tapi ini yang sakit. Sakit. Iya atau enggak? Iya mendem. Banyak mendem. Nelan.
boleh ditahan, tapi setelah itu melepas, maafin. Iya. Tapi nggak ada yang medisnya kan, Dok? Kenapa? Nggak ada yang medis. Nggak ada yang non medis. Bukan non medis, ini psikis, Oh, mentalnya psikis. aja. Mental karena sulit berdamai dengan keadaan itu. Iya. Oh iya. Kalau ini sih itu gangguan entahkah. Pernah nggak ada cowok yang suka sebelum menikah? Makanya. Aduh sakit. Iya, ini sering nggak enak sini. Kayak numpuk maksudnya. Terkadang nyesek ya. Iya, asam lambung suka naik. Iya. Sering tegang sini. Maaf. Sama punten. mata sih suka. Punten, hah? Mata juga suka. Oh iya, ini lari ke sini nih, lari ke mata. Jadi mata nggak seger. Ini tegang. Ini psikisnya. Ini terkadang ngilu di sini nih. Stres kerjaan juga kali sih. Bisa. Kerja, urusan anak, urusan suami, urusan papanya, apalah gitu, dipikirin semua. Mulai hari ini aku bebaskan perasaanku semua, aku bahagia menghadapi semuanya. Bisa ya, Bu? Bisa. Nah, insya Allah bisa. Penyakit ini sederhana, bikin bahagia aja menghadapi, insya Allah sembuh. Iya. Paling kaki ya suka sakit ya. Kaki ini karena terkadang dari pinggang ibu nggak enak. Iya, pinggang kali. Dari pinggang kan sering nggak enak kan? Karena nahan, gitu, sering gitu. Iya atau enggak? Sering. Gemes. Kalau tadi kan lepas dia. Nggak, marah aja. Kalau dia yang sehat, suami sakit. Kalau gantian. Gitu, oke. Nah ini masalahnya tegang, nggak bisa dibohongin tuh. Hah? Nggak bisa dibohongin, maksudnya kram, kayak kebas. Iya, Berarti pernah. suka nahan. Berarti ini bisa ini suka naik. Sering nggak? Kayak kebas. Apa bukan? Kayak kram. Kram sering banget sampai nggak bisa bergerak. Ini ketahuan penyakitnya. Jadi ini bukan medis. Tapi kalau dibiarkan sekian tahun nanti, efeknya penyakit ke medis. Makanya jangan biarkan medis itu datang. Maka kata para ulama, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Harus dicegah dari sekarang. Berarti aku harus happy, tenang. Ya. Salah satu untuk mengurangi bebannya, terlalu capek dia kerja. Jadi akhirnya lebih baik aku resign aja ngurus rumah tangga aja. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Capek kerjanya. Enggak. Karena bukan office bukan capek kerjaan. Ini capek hati. Enggak bisa dibohong. Bukan urusan pekerjaan. Ketika berhenti kerjaan, apakah selesai masalah? Belum tentu. Tentu ya. Tanda omongan saya. Kalau ibu berhenti kerjaan, malah tambah beban. Oh gitu ya. Aduh, jangan gitu ya, udah resign. Apakah selesai resign lega enggak sekarang? Lega. Satu poin. Tapi menghadapi suami, anak, semuanya lega enggak? Ya belum sih, belum. Baru kemarin. Kalau lega mari kerjaan ini, berarti alhamdulillah bagus. Iya. Tinggal hal-hal yang dihadapi di sekitarnya, tinggal bisa menghadapinya lagi, insya Allah lebih lega lagi. Ya. Soalnya masanya lari ke kemana-mana, ke sarafnya, tegang ini, perutnya nggak enak, ini nggak enak. Perutnya keras kadang-kadang. Iya, pokoknya nggak nyaman. Orang lain bisa menikmati hidup, ibu nggak bisa. kerja, tapi hasilnya biasa-biasa aja. Biasa aja. Kan gitu. Iya. Ya. Oke. Balik. Ada lagi? Kamila mau Kamila? Ya atau sini. Kamila. Baik, mungkin sudah adzan ya? Sudah adzan. Satu aja ya udah. Sekali lagi siap-siap. Oh, gampang nangis. Ini siapa ini? Sepupu saya. Sepupu. Oh ya. Yang lain siap-siap untuk wudhu ya. Oke, baik. Buat sholat. Ibu usia berapa sekarang? 53. 53, masih muda ya, Bu? Alhamdulillah. Dulu Terus? memang saya baperan ya dulu, tapi kemarin sempat ya yang nerapi saya itu suami sendiri sih sebenarnya. Jadi lebih Untuk yang lain boleh siap-siap ngambil wudhu untuk kita melaksanakan sholat asar. Ya alhamdulillah sekarang udah enggak. Makanya alhamdulillah sekarang juga udah ngerasa badan udah baik, udah itu aja sih. Ya, sepertinya Ibu banyak lelah menghadapi semua.
Iya. Walaupun sekarang sudah mulai Iya. tapi perlu diterapi secara mindset. Nanti biar lebih lega lagi, lebih nyaman hadapinya. Karena kelihatan. Ya kebetulan memang waktu COVID kemarin itu saya agak parno kan. Itu sebenarnya itu. Udah gitu kebetulan juga lagi bangun rumah belum jadi, setengah masih. Ya itu semua. Ya. Sebenarnya itu hal yang nggak perlu dipikirin, tapi karena ada hal yang di mindset ibu itu atau ya jadi walaupun sepele tapi jadi kepikiran kan itu. Kalau aku sebenarnya nggak jadi pikiran, cuman memang rasanya jadi lelah karena apa? Ya besok mikirin yang ini mau dikerjain, yang ini mau dikerjain. Kayak saya tuh orang senang buat schedule. Sementara kalau suami saya orangnya ya udah gimana besok gitu loh. Kalau nggak kelar hari ini kan besok. Kalau aku harus selesai schedule. Baik, ibu punya karakter perfect nggak? Sebenarnya awalnya iya, tapi saya udah mulai mengurangi itu. Bagus. Karena saya harus adjust sama anak-anak dan suami saya. Anak-anak saya laki semua. Suami juga gitu yang suka naruh anduk sembarangan. Anak saya juga gitu. Lama-lama kan capek ya kita kalau mau bicara perfect tempat handuk harus taruhnya di tempat handuk gitu. Nggak bisa. Akhirnya saya yang adjust. Ya udah, saya bisa ngiklasin itu gitu. Makanya terapinya akhirnya ya memang itu pola ibu, kesembuhan ibu pola kayak gitu. Iya, mulai bisa nyaman, bisa berdamai dengan keadaan. Menghadapi suami cara gini, insya Allah cepat sembuhnya. Ya, insya Allah sih, amin. Jadi ya, kalau ini udah agak mendingan dibanding yang waktu awal-awal aku ketemu ini kan, aduh rasanya memang lagi sedang down gitu ya. Tapi insya Allah kapan-kapan nanti kalau memang mau langsung bisa insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah ya, makanya alhamdulillah aku sih kebetulan ya udah berapa tahun ini alhamdulillah nggak ada masalah yang terlalu memberatkan karena aku udah ikhlaskan semua sih. Betul. Maaf Bu, maaf relax ya Bu. Iya. Bekas-bekasnya masih ada. Masih ada kalau bekas. Tapi mungkin itu sementara itu aja Bu. Insya Allah Ibu sehat selalu insya Allah ya Bu. Yang penting sekarang ikhlas semuanya, maafin hal-hal yang dihadapi. Pokoknya bahagia itu kita yang menyetingnya. Iya, kita memang bikin. akhirnya ya udah. Gitu. Harus ada di pikiran kita sendiri, bukan orang lain yang bisa buat kita bahagia, tapi pikiran kita. Betul. Diri kita sendiri Ibu. Alhamdulillah. Ya. Karena terkadang menganggap orang bisa membahagiakan belum tentu, anak sendiri belum tentu. Iya. Jadi bahagia itu datang dari Allah. Iya, kita sendiri yang mengejarnya, menyeting. Tinggal lagi mencari hidayahnya aja sekarang. Betul. Sekarang ikut ngaji aja Bu, terus ikut kajian. Itulah ada solusi. Iya, gitu. Baik, kita jawab. Iya, makasih Nita. Baik, mungkin itu aja semuanya. Kita akhiri dengan doa khatam majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.